materi yang berjudul Kasus Implementasi dan Penerapan Internet of Things pada Smart City. Saya selaku moderator Andi Zakaria dan di samping kiri kanan saya ada anggota yang bernama Perkenalkan, nama saya Nadia Reksa selaku pembawa tes. Perkenalkan, saya Tiasa Jakapadani, pembawa tes. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pratama sebagai pembawa materi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari implementasi dan penerapan Internet of Things pada Smart City, di mana perkembangan teknologi dalam bidang mesin telah menjadi salah satu pendorong utama kemajuan industri dan kehidupan sehari-hari kita. Dari mesin kuat pertama hingga kendaraan listrik canggih, mesin telah mengalami transformasi luar informasi saat ini. Peran teknologi cerdas semakin mendominasi perkembangan mesin. Teknologi seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things atau IoT, dan komputasi awan telah membuka pintu untuk inovasi yang lebih besar dalam desain, pembuatan, dan penggunaan mesin. Selanjutnya ada tujuan, yaitu 1. Menganalisis peran teknologi Internet of Things atau IoT dalam mendukung pengembangan Smart City. 2. Mengidentifikasi manfaat implementasi IoT dalam berbagai sektor kesehatan, transportasi, pertanian, dan lingkungan, serta otomatisasi rumah. 3. Menganalisis kasus implementasi IoT pada Smart City. Selanjutnya ada manfaat dari IoT, yaitu Internet of Things pada Smart City sebagai pemantau dan pengelolaan infrastruktur kota secara real time. IoT dapat meningkatkan keamanan dan mendeteksi aktivitas, serta IoT dapat meningkatkan berbagai layanan publik. A few moments later. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian Internet of Things. IoT merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi seperti sensor atau software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih berhubungan ke internet. IoT adalah jaringan besar antara jaringan fisik yang tertanam dengan sensor, perangkat lunak, elektronik, dan jaringan yang memungkinkan perangkat untuk bertukar atau mengumpulkan data dan melakukan tindakan tertentu. Contoh sederhananya terdiri atas dua kata, things, yaitu perangkat fisik, peralatan gadget, internet, melalui mana perangkat ini tersebut. Unsur-unsur membentuk ekosistem IoT. Yang pertama, kecerdasan buatan adalah sistem kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang diimplementasikan atau diprogram di dalam mesin agar mesin dapat berpikir atau berperilaku layaknya seperti manusia. AI ini sendiri memiliki beberapa cabang, salah satunya adalah machine learning. Kamu dapat mempelajari ini di machine learning, decoding, sebagai langkah awal untuk membangun AI. Yang kedua yaitu sensor dan aktuator adalah komponen penting dalam perangkat IoT untuk berinteraksi dalam dunia fisik. Yang pertama, sensor. Perangkat ini mengumpulkan data dari lingkungan fisik seperti suhu, kelembapan, cahaya, tekanan, dan gerakan. Sensor mengubah fenomena fisik menjadi sinyal digital yang dapat dianalisis oleh sistem IoT. Yang kedua, aktuator. Perangkat ini melakukan tindakan berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh sistem IoT, misalnya aktuator untuk menghidupkan motor. Sensor aktuator bekerja sama untuk menciptakan sistem responsif dan otomatis, misalnya dalam sistem pertanian.
yakni penerapan IoT dalam sektor pertanian dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dalam urusan pengumpulan data. Data-data yang dikumpulkan dapat berupa suhu, kelembaban, curah hujan, kadar air dalam tanah, dan pemantauan hama. Contohnya, petani dapat mengetahui data-data yang penting seperti kadar air dalam tanah dan suhu dan suhu sekitar dengan sensor yang ditanamkan. Data-data terkumpul dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas, meminimalkan risiko dan mengurangi usaha yang diperlukan untuk mengelola pertanian. Yang kedua yakni kesehatan. Selanjutnya adalah sektor medis dan kesehatan. Dalam dunia kesehatan, Internet of Things terus dikembangkan. Direncanakan ke depannya seluruh hasil pemeriksaan dapat langsung diterima oleh para tenaga medis atau rumah sakit. Data-data yang dikirimkan seperti halnya tekanan darah, riwayat penyakit yang sedang dialami, dan lain-lain. Sebenarnya, teknologi IoT saat ini sudah diterapkan dalam sektor kesehatan ini. Contohnya seperti robot perawat di sebuah klinik di Moskow yang membantu tugas dari para tenaga kesehatan di masa pandemi sekarang ini. Yang ketiga yakni transportasi. Berikutnya adalah sektor transportasi. IoT dapat membantu manusia dalam mengintegrasikan, mengontrol, dan memproses informasi pada sistem transportasi. Pencapaian Internet of Things ini berkembang sangat pesat dan dapat diimplementasikan pada mesin, kendaraan, atau pada fungsi kemudinya. Yang keempat adalah otomatisasi rumah. Perangkat Internet of Things juga tidak hanya bisa digunakan dalam sektor-sektor usaha saja, tetapi ia juga bisa digunakan untuk keperluan pribadi. Kamu dapat membuat rumahmu menjadi serba otomatis, mulai dari menghidupkan lampu, menghidupkan perangkat elektronik, dan sampai membuka pintu rumah. Perangkat-perangkat itu disebut sebagai smart home atau perangkat rumah pintar. Yang kelima yakni lingkungan. Yang terakhir adalah penerapan IoT dalam sektor lingkungan. Biasanya untuk sektor lingkungan ini menggunakan aplikasi dan perangkat IoT yang menggunakan sensor. Contohnya seperti alat yang dapat memantau kualitas udara, alat yang dapat dipasangkan ke satwa liar dalam penangkaran, pengecekan kondisi air, dan lain-lain. Bahkan Internet of Things juga dapat dimanfaatkan untuk sistem peringatan dini bencana. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari Smart City, di mana Smart City atau kota besar adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial dalam suatu kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Smart City merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi dan informasi ke dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mewujudkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Smart City merupakan sebuah kinerja yang baik untuk sebuah kota yang didukung oleh kombinasi yang pintar, yaitu smart dari segala aktivitas, kajian, penemuan, dan serta kesadaran dari masyarakat kota tersebut. Menurut Cohen, Smart City adalah sebuah kota yang menggunakan ICT secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya yang menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan, semua mendukung ke dalam inovasi dan ramah lingkungan. Implementasi konsep Smart City berbasis IoT adalah respon terhadap berbagai tantangan perkotaan modern dengan memanfaatkan teknologi dan data kota-kota yang menjadi lebih berkelanjutan, efisien,
berorientasi pada kebutuhan penduduknya, menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua. Laki-laki bab 3 yaitu studi kasus Smart City di PT Group Reforma Indonesia. PT Group Reforma Indonesia didirikan oleh Muhammad Letitia dan Andre Nagalung pada tahun 2014. Pada awalnya itu didirikan sebagai aplikasi yang dapat digunakan oleh warga Jakarta untuk memberikan laporan terkait dengan pelayanan publik sebagai wadah yang dijembatani masyarakat agar diminta mengikuti oleh pemerintah. Implementasi dulu di Jakarta memperpendek waktu dan birokrasi dari dinas terkait dalam mengenai laporan warga. Dengan demikian masalah sosial dan lingkungan yang dialami oleh warga secara segera diatasi. Setelah sukses menjembatani aspirasi warga DKI Jakarta untuk memulai ekspansi kota lain dan sektor swasta mengembangkan ekosistem smart city di Indonesia dan memanfaatkan platform berbasis mobile, kecerdasan buatan dan Internet of Things atau IoT. Seperti gambar di atas, manfaat solusi smart city. Dulu mencakup dua aplikasi adalah aplikasi laporan publik untuk berbagai masalah sosial dan lingkungan di kota seperti sampah, lampu lalu lintas yang rusak, parkir ilegal, pengemis dan lain-lain. Dua aplikasi memiliki fitur real time, reporting, geospatial, mapping, dan set implementation. Vision adalah produk kecerdasan buatan yang verifikasi eksistensi untuk mengenal secara otomatis. Produk ini dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan hingga 40%. Vision yang memiliki beberapa fitur seperti identifikasi wajah, perhitungan jumlah orang, identifikasi nomor kendaraan bermotor, perhitungan dan klarifikasi kendaraan, deteksi gangguan, serta pendeteksi parkir ilegal. Dua adalah aplikasi untuk mengatur dan mengordinasi tugas-tugas di lapangan. Dua juga dapat digunakan untuk menerima pesan peringatan keamanan dan keselamatan langsung dari Blue Vision atau aplikasi pihak ketiga lainnya. Komunikasi yang aman seperti chat, panggilan dan konferensi video serta layanan streaming. Selain itu, dua juga tersedia dalam aplikasi mobile dan memiliki sistem penugasan internal. Blue Sensing membuatkan objek dengan sensor-sensor dapat beroperasi otomatis menggunakan teknologi AI dan IoT yang dapat meningkatkan efisiensi dalam hal smart mobility. Untuk mengurangi keamanan jalan dan mengoptimalkan keamanan, Blue Sensing memiliki fitur Quick System Speech otomatis dalam bahasa Indonesia dengan kemampuan memperingatkan pelaku parkir liar secara otomatis melalui CCTV pintar serta memperingatkan pelanggar lalu lintas secara otomatis. Blue Dashboard merupakan sebuah platform integrasi data yang memberikan laporan-laporan real-time mengenai efisiensi dan efektivitas dalam manajemen alokasi sumber daya di lapangan. Blue Dashboard dilengkapi dengan fitur dashboard yang komprehensif, integrasi gangguan pelaporan secara mobile, analisis big data dan kontrol lalu lintas yang dinamis. Blue Terminal adalah solusi yang terdiri dari sensor pengendali suhu, sensor jarak, dan kamera. Teknologi AI yang terintegrasi dengan A few moments later. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari materi yang telah dibacakan, yaitu kesimpulan Internet of Things merupakan teknologi atau jaringan dari sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat berbasis internet seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan,
mengirimkan dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Manfaat penerapannya Internet of Things ini membawa banyak sekali manfaat, utamanya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Internet of Things juga bermanfaat dalam berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, lingkungan, transportasi, dan otomatisasi rumah. Manfaat implementasi IoT pada smart city yaitu kota menjadi lebih aman, mempermudah penduduk untuk terlibat dalam pemerintahan, meningkatkan kualitas hidup warga. Adapun syaratnya yaitu IoT dapat diintegrasikan dengan teknologi lain seperti tenaga surya, cloud, dan GPS untuk mewujudkan smart city. Aplikasi yang menghubungkan semua masyarakat dengan pemerintah secara langsung dapat membantu meningkatkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. Kerjasama baik dengan sebuah stakeholder dapat membantu mewujudkan smart city. Sensor IoT dapat dipasang di berbagai tempat seperti